Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Nyoka. Nama saya sudah ganteng. nama saya Rawatan. Nama saya Muhammad Afandi. Kami akan menjelaskan materi tentang manusia dan lingkungan hidup. Manusia dan lingkungan hidupnya ekosistem proses ekologi. Hakikat lingkungan hidup. Abiotik suatu daerah yang ditempati suatu oleh makhluk hidup yang hidup bersama dalam Faktor-faktor yang menentukan sifat lingkungan hidup, jenis dan jumlah masing-masing unsur di dalamnya, interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup, perilaku atau kondisi unsur lingkungan hidup, faktor non-material seperti cahaya, suhu, lingkungan cahaya di gurun pasir pasti berbeda dengan di kutub. Manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan aksi-kuasi. Mutu lingkungan berkaitan dengan mutu hidup. Semakin tinggi mutu hidup, semakin tinggi pula usaha memenuhi kebutuhan dasar dalam lingkungan. Contoh, penggunaan tisu sebagai lap atau sapu tangan, tisu kertas, pohon hutan. Ekosistem AUKIS rubah plus sistem hubungan timbal balik. Ekosistem suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Setiap komponen dapat di sistem memiliki fungsi dan peran sendiri-sendiri. Selama masing-masing mampu berfungsi, maka keteraturan dalam ekosistem akan terjadi suatu keseimbangan dalam ekosistem. Tidak statistik dapat berubah-ubah baik alami maupun buatan manusia. Misalnya ekosistem rawa terdiri dari sungai, akuarium yang dibuat manusia, tetapi masing-masing keseimbangan sendiri. Namun demikian keseimbangan dalam tiap ekosistem dapat alami bersifat ekosistis, yang berarti sistem yang ada di dalam ekosistem TSB maupun memahami terjadinya perubahan yang drastis. Saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen biotik meliputi A. Autotrofik, makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri, misalnya tumbuhan hijau. B. Heterotrofik, makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri, misalnya hewan atau manusia. Komponen penyusun biotik A. Produsen, mampu menghasilkan mensintesa makanan, bahan organik dari bahan organik. Tumbuhan hijau, konsumen kelompok organisme ini tidak mampu mensintesa makanan sendiri, hanya mengkonsumsi makanan yang sudah jadi, contoh hewan dan manusia. Pengurus dekomposer, kelompok organisme heterotrof yang mampu merangi organisme lain yang berbahan organik menjadi bahan-bahan organik. mulai dalam teknologi komponen penyusun biotik saling rantai makanan yang akhirnya membentuk suatu jaring-jaring makanan. Ekosistem bumi meliputi darat, laut, dan antara masing-masing ekosistem terhadap interaksi sehingga terjadi suatu arus energi dan materi. Materi sesuatu yang punya besar dan negatif. Contoh materi penyusun makhluk hidup dan P. Ada masa depan. Siklus materi. Energi diperlukan untuk melakukan kerja. Energi tidak dapat dilihat, tetapi akibatnya bisa dilihat dan dirasakan. Misalnya sama meja. Energinya tidak terlihat, tetapi dapat dilihat. Sumber energi matahari, air, panas bumi, angin, biomasa, dan lain-lain. Energi matahari kebanyakan dalam bentuk cahaya, kemudian ditangkap oleh sinar hijau. Berubah menjadi Energi kimia yang dihasilkan produsen akan mengalir ke konsumen lalu proses makanan dalam bentuk aliran materi dan perubahan bentuk alergi dan akan berakhir pada pengurai yang bahkan mengembalikan lagi kepada alam. Dalam rantai makanan, materi dan energi mengalir dari yang dimakan menuju yang memakan. Ada duit mahal, guys. Materi memiliki aktivitas berupa daun, sedangkan arus energi bersifat satu arah.
artinya dia tidak bisa kembali bisa berubah bentuk dan tidak ada yang hilang. Laut materi dan aliran energi. Proses ekologi. Gas ozon, lapisan gas O3 di atmosfer berperan sebagai pelindung bumi dari sinar matahari gelombang pendek yang sangat merusak dan mematikan. Misalkan lapisan O3 dapat menghancurkan kehidupan di bumi Ultraman. Kecuali mereka yang hidup di dalam air karena dilindungi oleh lapisan air. Di mana ini ya? Ozon. Ozonnya dia pelabuhan. Langsung depresian. Penambatan nitrogen. Bentar Bu. Penambatan nitrogen merupakan salah satu unsur utama penyusunan kehidupan nitrogen. Asam amino protein. Nitrogen setiap diserap tubuh melalui sebagai nitrogen terkait kemudian disintesa menjadi protein nabati yaitu yang nantinya dimakan hewan dan diubah menjadi protein hewani, daging, susu, telur. Udara mengandung sekitar 80% gas CO2 tetapi tidak dapat dihasilkan secara langsung. Siklus nitrogen. Iya. Apa tuh? Organisme menambah dan udara yang hidup bebas adalah bakteri dan gangguan biru hijau, azotobater dan gangguan anabosa di sawah, penambatan N2 udara dapat mencapai 80 kg/n hektar musim. Jumlah ini setara dengan 175 kali pupuk urea. Organisme penambatan N udara yang hidup bersimbos, misalnya bakteri isombu bersimbiosis dengan bintik akar aneka. Tumbuhan legum, gangguan biru hijau bersimbiosis dengan aneka tumbuhan paku azola menepati bagian daun azola. Menjelaskan hasil simbiose antara aneka tanaman kacang dengan aneka tumbuhan legum, orok-orok, kaliandra, dan lantora serta azola sangat digunakan sebagai hijau selain kandungan N yang tinggi dapat digunakan untuk memperbaiki struktur tanah. Menggunakan pupuk urea dalam jumlah besar akan menghambat pertumbuhan organisme penambatan N, juga akan berakibat pada pencemaran lingkungan. Dari itu penambatan N udara secara biologis seyogianya digalakkan dan diutamakan. Pengendalian populasi, pertumbuhan populasi, faktor pengendali populasi, keterbatasan sumber makanan, keterbatasan air, musuh dan pemangsa, kompetisi interspesies dan atau intraspesies, penyakit, bencana alam. Adanya pengendali populasi sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya ledakan Penyumburan ya. Kehadiran bangsa dan kembali dapat dilihat dari sudut yang berbeda. Misalnya mengunjungkan Bikin video ulang lu rawatan. kehadiran yang cukup. Kehadiran yang cukup. Warto, ada Tony sama Kehadiran yang cukup. Merugikan debit air, namun demikian dalam jumlah kecil mampu mempertahankan keuntungan. Penangkapan ular sawah dalam jumlah besar akan menyebabkan ledakan populasi tikus yang kira akan merugikan pertanian. Menyebabkan dan pembuahan rangkaian tumbuhan penggunaan kemudian akan mengganggu serangga hewan lainnya. Akhirnya akan mempengaruhi produksi buah. Amin. 5. Kemampuan memperbarui diri. Sumber daya alam ada yang dapat diperbarui, ada pula yang habis tidak dapat diperbarui seperti tambang mineral. SDA yang dapat diperbarui ini adalah air, ikan, dan hutan. Pembakaran hutan di Kalimantan, air dan tanah. MRT yang dapat diperbarui dan esensial bagi kehidupan kita. 6. Hidroologi hutan. Fungsi hutan mencegah banjir karena mampu mengurangi air yang muncul di permukaan sekali bila proses ekologi bergabung maka akan terjadi gangguan keseimbangan di alam mulai dari yang kecil, mulai dari sendiri, mulai dari kita. Akan menjadi kewajiban kita untuk ikut berpartisipasi keseimbangan alam.
Sekian dari saya. Kalian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.